Ya, shalom, saudara-saudari, Bapak, Ibu, semuanya yang diberkati Tuhan. Kembali pagi hari ini, Askri hadir untuk menyapa saudara-saudari yang terkasih semuanya. Ya, pagi hari ini narasumber disampaikan oleh seorang ibu pendeta yang luar biasa, yang diurapi oleh Tuhan, ya, saudara ya. Untuk itulah Askri selalu hadir setiap pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu, saudara-saudara, ya, untuk kita bagaimana diperlengkapi supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan, bagaimana supaya kita itu menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita itu untuk menjadi alatnya, bagaimana untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itulah sebentar lagi Ibu Pendeta Suryani Pantau MTH akan menyampaikan renungan pagi hari ini dengan judul Jemaat di Smyrna yang luar biasa. Ya, mari silakan Bu Suryani, waktu dan tempatnya. Oh, di mute, Bu. Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih yang sekarang sedang bersama-sama dengan kami dalam acara fellowship ya. Puji nama Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi saudara. Firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita di dalam kita menghadapi banyak tantangan. Sebab itu biarlah hati kita terus merasa haus, lapar, dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita mulai. Kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru Tuhan. Kami mau mulai bersama Engkau, biarlah kebenaran firman Tuhan, persekutuan kami bersama, boleh meneguhkan kami, boleh menguatkan kami di dalam menghadapi banyak tantangan. Kedepannya biarlah hidup kami tetap memandang kepada Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami terus-menerus. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Jemaat Smyrna, ya, Jemaat Smyrna, dan dengan judulnya Setia Sampai Mati, ya, Jemaat Smyrna yang setia sampai mati. Nah, saudaraku yang kekasih, Jemaat Smyrna ini adalah salah satu dari 7 jemaat yang ada di kota atau di Asia Kecil, ya, di Asia Kecil. Dan yang pertama itu adalah Efesus. Nah, kalau saudara mau lihat, saya sudah bahas jemaat yang ada di Efesus ketika saya mengisi di acara di channel Ibu Uti, dan ada juga di YouTube saya, ya. Nah, hari ini kita akan belajar ya bagaimana kesetiaan jemaat yang ada di Smyrna. Mereka banyak sekali mati syahid dan mereka setia sampai akhir. Nah, kita akan membuka Alkitab kita, ya, mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu. Ya, Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat 11, ya. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, dan saya akan bacakan buat saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan difitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Janganlah kamu takut, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum kita lanjut membahas tentang ayat-ayat tadi, mari kita akan melihat sekilas tentang kota Smyrna. Nah, kota Smyrna ini adalah salah satu dari 7 kota yang ada di Asia Kecil, di mana Tuhan menyuruh Rasul Yohanes untuk menulis surat kepada jemaat-jemaat di sini.
Dan kita melihat di sini bahwa Smyrna inilah satu-satunya kota yang masih ada sampai sekarang. Smyrna ini adalah kota kuno yang terletak di bagian tengah dan strategis di pantai laut Aegea dari wilayah Anatolia. Nah, sekitar 50 km di sebelah utara Efesus. Nah, Smyrna ini adalah kota pelabuhan yang kaya dan makmur, serta indah sekali yang melintang di kaki-kaki bukit yang sempit, dan di belakang kota itu ada Pagos atau sebuah bukit yang dipenuhi oleh kuil-kuil dan gedung-gedung yang besar bergaya bangsawan yang dijuluki mahkota Smyrna. Jadi indah sekali dan terkenal sekali keindahannya. Nah, keindahannya melebihi kota Efesus, bahkan yang terindah di Asia Kecil saat itu. Dan saat ini juga ya indah. Orang menamakannya perhiasan Asia atau mahkota Asia. Bunga Asia, dan juga kota yang segar dengan angin yang sepoi-sepoi yang lembut dari pantai ya, dari laut, dan kemudian ada dari bukit-bukit pegunungan sehingga angin itu bertiup di setiap kota, sehingga keindahan dan kesegaran yang luar biasa di kota itu. Nah, nama kota itu sekarang ini adalah Izmir atau Turki ya, Izmir atau Turki. Nah, kemudian kita melihat di sini siapakah yang membangun kota ini. Nah, Smyrna ini dibangun sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, sejaman dengan Raja Daud, oleh orang-orang Yunani, dan kota ini termasuk dalam jajahan Yunani. Tahun 600 sebelum Masehi, kota ini diserang dan dihancurkan oleh orang-orang Lydia. Namun kemudian kota ini dibangun kembali oleh Jenderal Yunani, yaitu Lysimachus pada zaman pasca Alexander Agung. Nah, itulah sebabnya kota ini menjadi kota yang terindah karena dibangun dengan memperhatikan dengan nilai arsitektur yang sangat tinggi. Dibangun juga jalan-jalan yang besar, lurus, lebar, dengan begitu rapi dan sempurna, dan terkenal dengan jalan emas yang mulai dari kuil Zeus dan berakhir di kuil Cybele yang melingkari bukit. Jadi indah sekali. Nah, saudara, kota ini juga dibangun banyak sekali kuil-kuil ya, kuil-kuil ya, patung-patung para dewa-dewi ya, dewa-dewa Yunani seperti kita lihat dewa Cybele, dewi kesuburan, Apollo dalam dewa musik dan penyair dan sebagainya ya. Dan kota ini juga memiliki stadion yang sangat besar, di mana setahun sekali mereka mengadakan perlombaan ya dalam berbagai-bagai macam olahraga, dan juga memiliki perpustakaan besar dan gedung teater musik yang besar yang terkenal dengan nama Adion. Nah, kota ini juga memiliki hubungan yang khusus dengan Romawi, dan ini ditunjukkan dengan membangun kuil Dewi Roma. Nah, di dalam ayat yang pertama kita melihat tadi, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Jadi ini bukan kepada jemaat, maksudnya bukan kepada malaikat yang sesungguhnya, ya, tetapi ini adalah jemaat-jemaat. Boleh dikatakan, boleh juga bahwa setiap jemaat itu ada malaikat-malaikat yang menjagainya, tetapi ini juga menunjukkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Nah, firman Tuhan, inilah firman Tuhan dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Sangat menarik pada jemaat di Smyrna ini, Tuhan menyatakan awal, ya dikatakan bahwa dialah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dan dia adalah Yesus yang sudah mati dan hidup kembali. Dia yang telah tertikam, dia itu adalah anak domba Allah yang telah mati dan kemudian bangkit kembali. Dia adalah Alfa dan Omega. Ini adalah yang kekal, juga menunjukkan bahwa dia selalu ada mulai dari awal sampai akhir. Dan dia kekal. Dia selalu bersama-sama dengan jemaat. Jadi memulai suratnya kepada jemaat di Smyrna ini mengingatkan kepada jemaat di Smyrna itu bahwa dialah yang awal dan yang akhir, bahwa dialah Alfa dan Omega, bahwa dia sudah mati tetapi bangkit lagi. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang sudah di bawah ambang-ambang maut, di bawah kematian karena penganiayaan yang begitu besar
Dan banyak sekali kita melihat anak-anak Tuhan yang kemudian mati, ya, mati syahid atau mati martir, dibunuh oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Ini memberi satu janji, kalau dia pernah mati dan bangkit, itu berarti juga memberitahukan kepada jemaat yang ada di Smyrna, seandainya pun mereka mati, diizinkan Tuhan mati oleh pedang, oleh karena penganiayaan, itu hanya sementara kematian mereka, tetapi mereka akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Karena Yesus bangkit, maka orang-orang yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Nah, kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-9 dan 10, ya. Ayat 9 dan ke-10 di sini dikatakan bahwa kita melihat ada kesengsaraan yang besar yang terjadi di Smyrna, jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu, ya. Nah, di sini dikatakan aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan difitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nah, Tuhan tahu kesengsaraan mereka, kesusahan mereka. Kata kesusahan di sini dalam bahasa Yunani adalah tlipis, ya, yang artinya tlipsis, ya, tlipsis, yang menunjukkan bukan kesusahan yang biasa, tapi benar-benar kesusahan yang sangat berat. Kata tlipsis ini juga digunakan di dalam Kisah Rasul 14 ayat 22b, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, kita melihat bagaimana penganiayaan dalam gereja yang mula-mula terjadi, saudara. Nah, kesusahan, penderitaan, kesengsaraan apakah yang dialami oleh orang-orang atau jemaat Smyrna ini? Yang pertama itu adalah penganiayaan dari Kekaisaran Romawi. Nah, di sana harus menyembah, ada aturan mereka harus menyembah patung daripada kaisar dan mengakui bahwa Tiberius sebagai Tuhan. Inilah peraturan yang mutlak dan tidak boleh dilanggar. Setahun sekali mereka harus mempersembahkan korban, persembahan di altar kuil, di altar kuil daripada Tiberius, ya. Kemudian sambil berkata, Kaisar itu Tuhan kami. Dan setelah itu mereka boleh pergi, ya, boleh pergi dan dengan bebas beribadah menurut agama mereka masing-masing. Dan sambil itu juga mempersembahkan korban di atas kuil itu. Oleh sebab itu, saudara, jelas bagi jemaat yang mula-mula di Smyrna ini, jelas mereka tidak akan mungkin melakukan itu. Menyembah patung daripada kaisar. Kita ingat bagaimana waktu di zaman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka rela dibuang ke api yang menyala-nyala karena disuruh menyembah patung daripada raja, dan mereka tidak mau. Nah, ini terjadi juga di Smyrna. Mereka diminta karena ini peraturan. Dan kemudian kita melihat jelas bahwa jemaat di Smyrna tidak mungkin dan tidak akan pernah melakukannya. Karena satu-satunya Allah yang mereka sembah adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa akibatnya, saudara? Akibatnya adalah terjadi penganiayaan yang besar-besaran pada saat itu. Pemerintah Romawi menyerang pemukiman Kristen, membakar rumah-rumah mereka, toko-toko mereka, usaha mereka. Kemudian mereka dipukul, dimasukkan ke dalam penjara, dan banyak orang Kristen yang dibunuh dengan pedang. Bahkan ada di antara mereka yang diadu dengan binatang buas seperti singa. Salah satunya di dalam zaman Kaisar Nero. Ya, itu dipertandingkan di dalam satu studio yang luar biasa. Kemudian orang-orang Kristen kemudian diadu dengan singa, dengan harimau, dan saudara bisa bayangkan bagaimana orang-orang percaya pada saat itu dicabik-cabik dan dimakan. Ini adalah satu pertandingan yang berdarah, dan orang-orang itu seperti kehausan darah melihat itu. Jadi orang Kristen kita lihat yang bertahan dan yang tidak menyangkal Tuhan, iman mereka itu akan dicabik-cabik oleh singa atau harimau, binatang buas. Akan tetapi yang sangat luar biasa, kebanyakan dari mereka itu adalah mereka tetap bertahan sampai mati. Walaupun mereka harus dimakan,
binatang buas. Wah, luar biasa. Kok bisa bertahan seperti ini, saudara? Dan saya percaya ada kekuatan yang luar biasa. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya ketika menghadapi semua itu. Mereka tidak takut. Mereka tetap bertahan. Karena pandangan mereka bukan kepada kehidupan dunia ini, tetapi manusia yang datang. Oleh sebab itu firman Tuhan yang pertama, aku yang awal dan yang akhir. Aku yang sudah mati dan bangkit. Janji Tuhan bahwa mereka juga akan bangkit. Tubuh jasmani hanya sementara, tetapi mereka akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Ini janji Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa mereka adalah orang-orang yang mengalami kesusahan besar, penganiayaan yang besar, tetapi mereka tetap bertahan sampai akhir, bahkan sampai tetesan darah mereka yang terakhir, mereka tetap berpegang kepada Tuhan. Ini dahsyat banget. Nah, kemudian kalimat yang berikutnya, Tuhan bukan hanya tahu akan kesusahan, kesengsaraan mereka yang begitu besar, tetapi Tuhan tahu juga kemiskinan mereka. Mereka bukan hanya sengsara, tapi miskin. Kenapa? Hal ini bisa terjadi padahal kota Smyrna ini kota yang makmur, kota yang luar biasa, kayanya luar biasa. Tetapi jemaat Tuhan pada saat itu di sana mengalami kemiskinan yang sangat luar biasa. Tetapi walaupun mereka miskin, tetapi Tuhan melindungi mereka sehingga mereka juga tetap bertahan dipelihara oleh Tuhan. Nah, di sini kenapa saudara? Kenapa mereka menjadi miskin? Karena lapangan kerja mereka ditutup. Kemudian mereka dihalangi dan banyak orang-orang Yahudi juga tidak mau berdagang dengan mereka. Bukan hanya orang-orang Yunani, orang Romawi, tetapi juga orang-orang, kita lihat di sini orang-orang Yahudi yang ada di sana juga ya, merupakan oposisi dari pengabaran Injil. Merupakan lawan bagi pekabaran Injil pada saat itu dan orang-orang percaya. Ingat peristiwa bagaimana Paulus mengejar-ngejar bangsa pilihan Allah, yaitu orang-orang Kristen yang pertama-tama. Jadi kita melihat mereka begitu miskin sehingga tidak ada yang mau berdagang dengan mereka. Bahkan kalau mereka ketahuan bahwa mereka pengikut Yesus, maka mereka akan dipecat di perusahaan. Dan kemudian usaha-usaha mereka akan diboikot. Oleh sebab itulah mereka menjadi sangat miskin secara materi. Miskin di sini memakai kata pentikros yang artinya adalah mereka sangat miskin dan papa nggak punya apa-apa. Jadi mereka dihambat dalam pekerjaan mereka, bahkan banyak yang dipecat. Jadi bahkan fasilitas-fasilitas untuk anak mereka sekolah juga tidak diberikan. Jadi semua fasilitas tidak diberikan. Jadi betul-betul mereka bukan hanya sengsara, menderita penganiayaan, tapi mereka miskin. Akan tetapi yang sangat luar biasa, Tuhan katakan di sini, ya di dalam ayat, kita lihat di dalam ayat yang ke-10, namun engkau kaya. Mereka miskin secara rohani, namun mereka kaya. Kaya dalam apa? Dalam iman. Mereka mengalami penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan dari waktu ke waktu. Walaupun dibandingkan dengan orang dunia, mereka nggak punya apa-apa. Tapi mereka mengalami Tuhan. Mereka mengalami pemeliharaan Tuhan yang tiada henti-hentinya. Mereka hidup dalam berkelimpahan sukacita dan damai. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, aku datang ya supaya mereka memiliki hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan ini tidak hanya berbicara mengenai harta benda seperti maksud orang-orang, tetapi juga berkelimpahan dengan damai, sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat rohani yang berkelimpahan yang tidak dapat dibandingi dengan harta yang ada di dunia ini, saudara. Sebab itulah Tuhan Yesus katakan, apa gunanya kita memiliki semua harta di dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita. Barang siapa yang mengasihi nyawanya, maka akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak mengasihi nyawanya, dia akan mendapatkan semuanya. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa betul-betul jemaat ini adalah jemaat yang kuat di dalam Tuhan.
Walaupun mereka miskin, tetapi mereka kaya. Wah, luar biasa. Dan kita lihat di sini kaya dalam iman, dalam kerohanian, walaupun mereka miskin dengan harta, secara harta, tapi mereka hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang berikut, kalimat yang berikutnya dari ayat yang ke-9 di sini, dan fitnahan mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Nah, rupanya saudara, kesengsaraan mereka, kemiskinan mereka bukan hanya diakibatkan oleh orang-orang Romawi, tetapi juga oleh orang-orang Yahudi yang ambil muka pada saat itu dengan pemerintahan Romawi. Mereka lah yang mengadu, mereka lah yang membeli laporan-laporan siapa yang pengikut Yesus. Sehingga pemerintah membaikot, mereka punya usaha dan sebagainya. Dan di sini dikatakan mereka itu menyebut orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu, saudara, diberi kebebasan untuk membangun sinagog, ya mereka bisa beribadah. Tetapi mereka merupakan satu oposisi yang sangat besar bagi umat Kristen pada saat itu, ya. Dan mereka menfitnah orang-orang Kristen, melapor orang-orang Kristen kepada kekaisaran pemerintah pada saat itu, sehingga mereka diseret ke penjara, mereka dibaikot, mereka punya usaha dan sebagainya, sehingga menambah penderitaan jemaat yang ada di Smyrna pada saat itu. Nah, di sini dikatakan, Tuhan katakan, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nah, Tuhan pernah mengecam para ahli-ahli Taurat pada saat itu. Bapamu adalah pendusta, bapamu adalah iblis. Di dalam, kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 8:44. Bapamu adalah pendusta, bapak segala pendusta, bapak iblis. Jadi jelas di sini mengatakan bahwa walaupun mereka kelihatannya beribadah, tetapi mereka sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Dari orang-orang yang Yahudi ini. Nah, karena fitnahan orang-orang Yahudi ini, penderitaan mereka semakin bertambah. Di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-10, janji Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ada janji Tuhan. Janji Tuhan, jangan takut untuk apa yang engkau derita. Di ayat yang pertama, aku yang awal dan yang akhir. Artinya adalah bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan. Mungkin kita berpikir, tetapi kenapa banyak orang mati? Orang Kristen yang dianiaya dan mati. Sekali lagi, tujuan hidup kita bukan di dunia ini, tapi kekekalan. Kalau seandainya Tuhan izinkan mereka mati dengan pedang atau dimakan, dicabik-cabik dengan binatang buas. Tetapi jiwa mereka selamat. Mereka selamat. Dan oleh sebab itu di dalam menghadapi penderitaan apapun, kata Tuhan, jangan takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu dalam penjara supaya kamu dicobai. Nah, rupanya saudara, Tuhan izinkan semuanya ini untuk mencobai iman mereka. Mencobai iman mereka lewat penderitaan yang mereka alami, saudara. Apakah mereka gugur atau mereka tetap setia sampai mati kepada Tuhan? Nah, di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan, ya, yang Tuhan luaskan, yang Tuhan izinkan. Di dalam Roma 8:28 jelas bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita melihat di sini memang iblis berusaha untuk menghancurkan. Iblis berusaha untuk mematikan, akan tetapi justru Tuhan pakai situasi ini untuk kebaikan anak-anak Tuhan supaya mereka mencapai destiny di mana Tuhan telah berikan kepada mereka. Jadi kita lihat di sini bahwa di dalam ayat yang ke-10 ini, sungguhnya iblis akan melempar beberapa orang di antaramu di dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, di ayat 9 menjelaskan penderitaan mereka yang sudah mereka alami, bahkan sedang mereka alami. Tetapi di ayat 10 ada satu nubuatan
bahwa mereka akan mengalami sengsara 10 hari. Ada beberapa memang pendapat itu mungkin simbol ya, atau menyatakan tentang simbol, dan ada juga orang yang mempunyai lihat bahwa ini artinya 10 ini juga adalah penganiayaan besar dari gereja di zaman kekaisaran. Nah, saya akan bacakan. Yang pertama itu adalah Kaisar Nero. Di tahun 64 sampai tahun 46 sampai tahun 58 Masehi. Kemudian Kaisar Domitianus tahun 90 sampai tahun 95 Masehi. Kemudian Kaisar Trajan dari tahun 104 sampai 117. Kaisar Severus tahun 200 sampai 211. Kaisar Maximus tahun 235 sampai 237. Kaisar Decius tahun 250 sampai 253. Kaisar Valerian 257 sampai 275. Kaisar Aurelian 270 sampai 275. Dan kemudian Kaisar Diocletian tahun 303 sampai 312. Nah, ini adalah di zaman-zaman penganiayaan, penderitaan yang besar dari gereja. Contohnya seperti tadi saya katakan, Kaisar Nero. Bahkan kaisar-kaisar ini betul-betul haus darah, mempertontonkan orang-orang percaya dicabik-cabik. Ya, dicabik-cabik dengan binatang buas. Jadi saudara, kita melihat di sini dari masa 10 kaisar Romawi inilah gereja mengalami penderitaan aniaya yang sangat besar, dan termasuk jemaat yang ada di Smyrna. Nah, sejarah mencatat bahwa 10 periode ini ada 5 juta orang Kristen yang mati martir. Ada mati yang dibakar hidup-hidup, diikat dengan kayu, digoreng. Ingat, Yohanes digoreng tapi tidak mati. Dipertandingkan dengan binatang buas, disiram dengan aspal atau ter, kemudian disulut dengan api sehingga mereka mati. Dibakar dan sebagainya. Betul-betul mereka mengalami masa-masa yang sulit sekali. Saudara, inilah gereja yang mula-mula mengalami, jemaat Smyrna mengalami masa-masa penganiayaan. Tapi yang sangat luar biasa, saudara, mereka setia sampai mati. Dalam periode 10 periode ini ada 5 juta, bayangkan 5 juta yang mati. Martir oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Penderitaan orang Kristen berakhir setelah Konstantin menjadi kaisar Romawi dan menjadikan kekristenan sebagai agama resmi di Roma. Jadi firman Tuhan mengatakan memang gereja yang hidup di tengah dunia akan mengalami derita karena dunia membenci kita. Coba kita lihat, mari kita lihat di dalam Yohanes, kita lihat di dalam Yohanes pasal 16, kita baca di dalam ayat yang kedua. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Jadi orang-orang yang berbuat demikian seperti mereka berbakti kepada Tuhan mereka. Dan firman Tuhan, kenapa mereka melakukan ini? Mereka tidak mengenal Allah yang benar. Ya. Dan kemudian kita coba lihat juga di dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal yang pertama ayat 29. Kita lihat Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Kita baca. Filipi 1 ayat 29.
Sebab kepadaku kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi untuk menderita. Coba kita lihat di dalam Roma, saudara. Kita lihat di dalam Roma kita lihat Roma pasal 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17 dan 18. Roma 8 ayat 17 dan 18 demikian bunyinya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tapi menderita karena namanya. Tetapi yang sangat luar biasa, ayat 18 dari Roma 8. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Wow, luar biasa. Dan semua makhluk sedang growing, sedang meratap, sedang mengeluh yang akan penderitaan. Tetapi nanti kita akan menerima kemuliaan yang kita dapati nanti tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, kita kembali lagi kita lihat di dalam ayat, kita lihat kembali kepada ayat bacaan kita tadi. Di dalam Wahyu, kita baca di dalam Wahyu pasal yang kedua, kita baca, jangan takut ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Dan kita lihat di sini di dalam ayat yang terakhir, ya. Di dalam ayat yang terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wah. Dan di sini hendaklah kamu setia sampai mati. Ini adalah perintah daripada Tuhan. Setia sampai mati. Pak Jos sering sekali mengatakan kepada kita, kita harus tetap mengerjakan keselamatan sampai akhir. Bukan bagaimana memulai, tetapi juga mengakhirinya dengan baik. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Jadi saudara, Tuhan katakan, setia sampai mati. Dan jemaat Smyrna taat akan hal ini. Banyak di antara mereka yang mati, yang martir oleh karena iman mereka kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Aku akan memberikan mahkota kehidupan. Kehidupan, mahkota kemenangan, dalam bahasa Yunani Stepanos. Ini mahkota kehidupan yang akan kita terima, saudara. Karena kita bertahan dalam iman kita, mahkota kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Itulah tempat tujuan kita yang kekal. Di dunia ini hanya sementara. Kalaupun kita hidup, mungkin kalau panjang umur 100 atau 90 itu pun udah payah banget. Tetapi tujuan akhir kita itu selama-lamanya tinggal dalam kerajaan sorga. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan coba kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita membuka telinga rohani kita. Biarlah perkataan Roh Kudus yang selalu berbicara, yang membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran, yang memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita menghadapi banyak persoalan. Kita tetap mendengar suara Roh Kudus, kita tetap bergantung kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah kekuatan kita. Kata Paulus katakan bahwa kami sebagai bejana tanah liat, tetapi ada harta yang ada di dalam diri kami. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah ini bukan berasal dari kami, tapi berasal dari Tuhan. Kalau kita bisa menghadapi banyak tantangan, bahkan penganiayaan sehebat seperti orang Smyrna, itu karena ada Roh Kudus. Saudara jangan takut, Roh Kudus
itu tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang memberikan kekuatan penghiburan di saat penderitaan yang kita alami. Dan kemudian kita lihat di sini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, perkatakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, luar biasa. Barang siapa menang, barang siapa yang bertahan sampai akhir, sampai mati, tetap mengikut Yesus, mereka menang. Mereka tidak akan mengalami penderitaan di dalam kematian yang kedua. Apa itu kematian yang kedua? Kematian yang kekal selama-lamanya di api neraka. Nah, terakhir, mari coba kita lihat dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20, saudara. Wahyu pasal yang ke-20. Kita baca itu di dalam ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api. Sebelum itu di dalam ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Tadi dikatakan di dalam ayat 11 tidak mengalami kesengsaraan penderitaan di dalam kematian yang kedua. Kita nggak akan mengalami ini. Kita tidak akan dilempar di lautan api. Tetapi bagi mereka yang tidak setia dan namanya mereka tidak setia dan menyangkal Yesus, oleh karena harta, oleh karena kenyamanan hidup di dunia ini, mereka akan kehilangan nyawanya selamanya. Dan bagi mereka yang tidak ada namanya tercatat dalam buku kehidupan, mereka akan dilempar di lautan api selama-lamanya. Oleh sebab itulah firman Tuhan katakan setia sampai mati. Dan engkau akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini kelihatannya agak sedikit mengerikan didengar. Tetapi kita harus akui, sejarah mencatat bahwa perkembangan gereja memang banyak sekali yang mati oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Tidak heran dunia membenci kita karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Firman Tuhan, Yesus katakan, kamu bukan dari dunia. Oleh sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi saudara, memang kita tinggal di dunia, tetapi kita bukan milik dunia lagi. Sebab itulah dunia membenci kita. Yang membuat kita bisa bertahan, tetap tinggal dalam Dia dan firman-Nya. Dan pandang terus kepada Dia sampai akhir. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Kami belajar dari jemaat Smyrna. Jemaat yang ada di Asia Kecil yang mengalami penderitaan yang begitu hebat. Oleh karena iman mereka kepada Yesus. Tetapi mereka dikatakan walaupun miskin tetapi mereka kaya. Dan iman mereka tetap berdiri teguh, bahkan banyak di antara mereka yang mati karena iman mereka kepada Yesus. Mereka menjadi martir-martir. Tetapi satu hal yang kami tahu bahwa itu seperti benih yang ditanam, ditabur, dan kemudian akan tumbuh. Bahkan akan tumbuh berlipat-lipat ganda. Karena setiap darah anak percaya, orang yang percaya Tuhan itu tidak sia-sia, akan menghasilkan orang-orang petobat-petobat yang baru. Dan itu kami saksikan di dalam sejarah perkembangan kekristenan Tuhan. Dan biarlah kami yang pada saat ini menyaksikan atau mendengarkan acara ini, kami tetap berdiri teguh pada iman kami kepada Yesus sampai akhir kami menutup mata kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Ya, terima kasih Bu Suryani. Firman-Nya yang luar biasa Bu ya, sedap-sedap, ngeri-ngeri sedap Bu. Ya, jadi Hari ini agak serem ya, tapi inilah kenyataannya. Ya, betul, ya, betul Bu. ya. Betul. Jadi ini perlu perlu diperhatikan sekali ya, karena masing-masing kita itu adalah camat calon mati Bu. Apakah arti hidupmu? Ya. Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, dubbing Bu ya. Oh ya, saya matikan dulu. Ya, iya. Menarik sekali tadi yang diungkapkan oleh Ibu Suryani, bahwa kita itu pastikan kalau kita itu nama kita itu ada di buku hayat, buku kehidupan, saudara ya. Jadi seperti di jemaat Semirna ini, itulah perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan. Harus melalui lembah, gurun, dan tak sedikit harus mengalami aniaya. Ya, itulah pekerjaan iblis ya. Jadi selalu untuk merebut manusia, bagaimana supaya binasa. Tapi jangan lupa saudara ya, semua manusia dari awal sampai manusia yang terakhir pasti menghadapi tahta pengadilan Tuhan Yesus. Nah, itu saudara jangan lupa, Isa Al-Masih, Tuhan Yesus, itu adalah hakim dari semua bangsa, bahasa, suku, apapun agamanya, tidak peduli dengan agama apapun, jadi hakim. Terima kasih Bu ya, firman Tuhannya. Ya, baik. Saya mau sapa dulu di room. Pak Hasan Tandri, shalom. Shalom, shalom, semangat pagi. Ya, terima kasih Bu Pendeta Dr. Suryani Pantau untuk firman-Nya pada pagi yang indah ini. Shalom juga ada JH. Shalom juga ada Ibu Cynthia Gumilang. Ya, shalom. Good evening in Canada. Oh, di Kanada ya. Oh, lagi sarapan kali Bu. Ya, shalom Bu Cynthia Gumilang. Shalom, kedengeran nggak? Ya, shalom. Ya, kedengaran sekali Bu. Ya, kurang kenceng sedikit aja. Udah bagus. Ya, shalom Pak JH. Shalom. Pak John Hidayat, shalom. Aduh, diminum sendiri ini kopinya ya. Ya, segar. Joko biar kepengen kopi. Puji Tuhan, salam, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi Pak John. Ya, salam Pak Hasan. Salam, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Salam Pak JH. Oh iya, itu. Baik, sebelum ke Pak JH, saya minta Pak Hasan dulu kasih tanggapannya Pak. Silakan Pak Hasan Tandri. Oke, terima kasih Pak sahabat ya untuk kesempatan yang diberikan. Jadi ini memang topik yang sangat-sangat menarik ya. Kelihatannya seram, mengerikan, tapi itulah kenyataan ya. Itulah kenyataan yang harus kita pegang teguh dan kita perhatikan ya. Kita pertahankan sampai detik-detik terakhir. Kita mesti pastikan Yesus ada selalu di hati kita. Ya, mungkin orang berkata, ya ada yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Ya, mungkin lebih tepatnya kalau saya sampaikan karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus datang menyelamatkan, selamanya kita diselamatkan. Ya, itu karya keselamatan lebih tepatnya ya yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi kalau kita yang sudah diberikan keselamatan, kita seperti di Matius 24:13, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia baru akan selamat. Ya, jadi kata kuncinya bertahan. Jadi memang enak aja tuh kita ya sudah terima suka-suka kita nanti selamat. Saya rasa enggak layau istilah zaman sekarang gini gitu ya. Nah,
Jadi ini memang satu tantangan buat kita. Seringkali juga saya katakan gini, ya, saat kita terima Yesus, Roma 10 ayat 9-10 ya, ketika kita, itu kan syahadat kita, ya, mengaku di mulut, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di hati, bukan percaya di otak ya, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita diselamatkan, betul, ya, itu sangat betul sekali, ya. Tapi saat itu juga, kalau hamba Tuhan, misalnya Pak sahabat, bawa pistol atau senjata ditembak, dor, langsung mati, yang bersangkutan ke surga, betul. Tapi kenyataannya kita masih hidup. Kita masih harus menghadapi kehidupan ini ya. Di Filipi ya 2:1-2, bukan 2:1-2 yang lain ya. Hendaklah apa itu? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, jadi ternyata keselamatan yang Tuhan Yesus berikan pada kita, kita harus kerjakan. Ya, namanya kalau dikerjakan itu bukan santai, bukan suka-suka, ya, tapi dikerjakannya di sana dikatakan dengan takut dan gentar, ya. Jadi bagi saudara-saudaraku yang terkasih di mana saja Anda berada, ingat dan ingat selalu, ya. Keselamatan Tuhan Yesus sudah berikan pada kita. Kita harus kerjakan. Ya, barangkali ada yang berkata, oh dulu, ya selalu dulu saya semangat, ya semangat 45. 1 langkah Yesus, 2 langkah Yesus, 3 langkah ketiga dan selanjutnya hidup mati buat Yesus. Tapi bagaimana sekarang? Wah, sekarang nggak tahu deh ya. Saya masih seolah-olah saya masih bertanya-tanya apakah Yesus ada. Nah itu problem. Ya itulah jadi problem ya. Jadi makanya kita harus memiliki dasar pengenalan yang benar akan Tuhan. Dasar itulah menjadi kekuatan bagi kita. Nah, sebagai contoh yang di Daniel pasal 3 ya. Kalau tidak salah 17, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, ketika dia dihadapkan satu tantangan, ya, disuruh menyembah patung, ya. Patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, ketika tidak sembah, dia harus dihukum. Nah, waktu itu dilempar ya ke dapur perapian yang menyala-nyala ya. Nah, saya pikir mungkin waktu itu sekarang kita tahu Kentucky Fried Chicken. Mungkin saat itu Kentucky Human Being gitu ya. Singkat cerita karena pengenalannya akan Tuhan, dan di situ kalau nggak salah dia katakan, seandainya Tuhan yang kami percaya tidak menolong kami, ketahuilah bahwa kami tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Tuanku Raja. Ya, nah hal ini juga hendaknya kita miliki. Ya, percaya tidak percaya, segala kebenaran yang sudah disampaikan oleh hambanya, pendeta Dr. Suryanaphan atau MTH, itu akan kita hadapi. Oleh karena itu, hendaklah ya kita berpegang teguh segala kebenaran yang sudah Tuhan Yesus berikan pada kita. Kita diselamatkan itu anugerah, tapi kita kerjakan keselamatan kita yang sudah diberikan, dan kita harus bertahan sampai kesudahannya atau setia sampai mati. Karena mahkota kehidupan sudah menanti ya di hadapan kita semua. Sementara itu saja, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak sahabat. Amin. Ya, terima kasih Pak Hasan. Mungkin mau ditanggapi oleh Bu Suryani. Lanjut aja dulu Pak. Ya, baik. Ya, lanjut ke Pak John Hidayat. Ya, shalom puji Tuhan. Datang Pak ya. Iya. Ya, selamat pagi host kita. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Suryani, teman-teman Ibu Cynthia, luar biasa ya. Pagi, shalom. Ya Bu, selamat pagi juga. Hari ini kita diberkati oleh Tuhan melalui paparan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Suryani. Ya, saya menangkap bahwa inilah
hati hamba Tuhan. Ya, Ibu Suryani menyampaikan topik yang berkaitan dengan kondisi anak-anak Tuhan kekristenan di hari-hari ini. Sebagai hamba Tuhan yang memiliki hati Tuhan tentu ya sangat ini ya terpanggil untuk kembali mengingatkan kita, dan di salah satu adalah saya juga diingatkan oleh firman Tuhan. Jemaat Smyrna adalah merupakan salah satu contoh, itulah model kekristenan yang sekarang muncul di akhir zaman. Jauh sebelumnya ya, tentang model jemaat itu telah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, dan hari ini ada 7 model jemaat yang sedang bertumbuh bersama-sama, diantaranya adalah model jemaat Smyrna. Kita tadi sudah mendengar sebagian besar paparan yang disampaikan oleh hambanya bahwa sebagian jemaat Smyrna yang hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran memang harus menghadapi fitnah dari orang-orang yang nyatanya menyatakan ya, mereka menyatakan kami ini adalah jemaat dari jemaat yang katakanlah mereka seolah-olah mengaku sebagai jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Mereka kelompok orang-orang yang menyatakan, yang mengklaim dirinya adalah jemaat-jemaat yang tumbuhnya sehat, tetapi Yohanes menulis bahwa mereka itu sebenarnya bukanlah jemaat Tuhan, melainkan jemaat iblis. Dan itu sekarang ini sedang terjadi, bahwa di kalangan gereja-gereja sekarang ini muncul model orang-orang Kristen, ya tidak semuanya sih, tapi muncullah orang-orang Kristen yang mereka berkata, oh kami ini keluarga Kristen sejak kecil, kami dari kandungan sudah Kristen, keluarga besar kami Kristen, ya. Tetapi ternyata kehidupan mereka tidaklah sesuai dengan predikat yang mereka sandang. Tapi justru orang-orang yang terakhir, yang dimenangkan, yang percaya kepada Tuhan, lebih hidup, lebih sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, mengerjakan keselamatan dengan penuh tanggung jawab. Dan ini mereka yang hidupnya sungguh-sungguh memang betul-betul terganggu ya, terganggu dengan fitnahan mereka, terganggu dengan sikap mereka, tapi pesannya adalah kepada mereka yang setia, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, anak-anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan, yang menjaga hidupnya selaras dengan firman Allah. Pesan Tuhan adalah setialah dalam posisi seperti itu, setialah dalam ketaatan, setialah dalam ketekunan, sekalipun ada kesusahan, bahkan sampai mati. Pesan Tuhan, setialah engkau hidup dalam kebenaran, ya. Kalau mereka-mereka yang hidup tidak dalam kebenaran, yaitu nanti urusannya dengan Tuhan. Ya, sekali lagi Ibu Suryani, terima kasih buat firman yang dibagikan. Sungguh ya mendorong kami untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kepada host kita yang keren, puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Baik, sebelum ke Ibu Cynthia Gumilang, di sini saya sapa dulu Pak Heri Ikim, Ketua ASKRI, dan Bapak Golgota. Shalom. 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 Sahabat, shalom rekan-rekan semua. Ya, shalom. Ya, baik, Bu Cynthia Gumilang. Shalom. Shalom. Pagi. Shalom Ibu. Ya, kita emang anak-anak Tuhan harus setia sampai mati. Karena sekarang juga sudah ada contohnya. Orang setia tapi tidak mati. Yang ada di penjara sekarang dilumuri tai itu, MKC. Dia benar-benar setia. Dia tidak bersalah kayak Tuhan. Tuhan dibunuh di kayu salib tapi MKC dilumuri tai. Sama disuruh makan. Itu berapa hebatnya dia. Benar-benar setia. Kita pun harus mesti setia. Karena di Wahyu 2 ayat 10 dibilang, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested,
and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Benar hebat kan? Tapi MKC nggak akan mati dong. Jangan. Kita harap dia jangan mati. Dia terus hidup untuk bersaksi setia. Tuhan kita amat baik. Jadi kita harus benar-benar setia. Dia juga udah satu contohnya yang terbaik. Dia mati di kayu salib untuk kita. So, kita harus wajib setia sampai mati. Karena kita adalah contoh satu-satunya yang di dunia ini untuk untuk mencontohkan Tuhan. Benar nggak, Bu Suryani, Pendeta Heri, Pendeta John, siapa lagi yang ada pendeta di sini nih? Shalom. Oh, pendeta sahabat. Ya, shalom Bu Ya, Cynthia. benar kan? Kita adalah Benar. satu-satunya juga penerusnya di dunia ini. Kita jadi mau jadi contoh yang baik. Abba, we are so grateful that you are our Father in heaven. We are grateful that you are the best and faithful contoh for us. So please help us always to be the best light for this world, that you already died on the cross for us. And we pray and bless MKC too, so that he can be the greatest light in prison to bring more people to you, Lord. Just give him the supernatural strength, and us, your children too, Suryani, Uti, Harry Ikim, and the rest of the YouTuber. Thank you, Jesus. We love you, we honor you, we magnify your name. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you. Amin. Thank you. Ya, saya persilakan Bapak Heri Ikim Askri, Ketua dari Askri. Baik, Saya persilakan Pak. Luar biasa. Terima kasih untuk firman saat ini. Setia sampai mati. Susah loh cari orang setia sekarang. Dari pelayanan, pertemanan, sampai pembantu. Itu susah cari yang setia. Ya puji Tuhan saya nggak pernah ada pembantu. Ya, karena istri yang sangat-sangat bijak. Dan luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Ya, menarik sekali Pak. Saya mendukung sekali apa yang disampaikan tadi. Terutama tadi sempat disentil firman Tuhan, dan ini di atasnya menarik. Wahyu 2 ayatnya yang ke-8. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ya, akhirnya Tuhan kita, ya. Yang awal dan akhir, yang kekal, yang telah mati. Nah, ini yang dihina-hina nih oleh sebelah. Oh, Tuhan kok mati celana kolor? Ya, kita nggak usah menampik. Ya, mati, mau ribut. Ya, memang mati. Tetapi yang terpenting itu ini loh. Hidup kembali itu. Nanti ribut waktu disalib itu Tuhan atau manusia? Oh, manusianya. Wah, kok begini? Tuhan kok mati dan seterusnya. Udahlah, nggak usah ribut soal itu. Yang penting itu hidup kembali. Dan matinya disalib. Dia setia sampai mati. Tetapi jangan lupa, jangan berhenti di sini. Nah, kadun-kadun paling suka di sini. Mati. Tetapi jangan lupa, mau apapun, termasuk yang Kristen itu ribut juga sampai sesat-sesatan. Karena itu Tuhan kok dan lain-lain lah. Jadi sama dengan mereka. Yang penting itu hidup kembali. Amin. Dan mati disalib, setia disalib, mati, itu menebus dosa. Bukan karena diracun oleh perempuan gitu. Bukan. Lalu mati jadi bangkai gitu, enggak, tapi hidup kembali. Nah, menarik lagi nih, kesusahanmu namun engkau kaya rohani ini ya, kaya kemurahan, dan difitnah menyebut dirinya Yahudi. Nah, sekarang kalau dibahasakan sekarang Pak Gun, dan kalian difitnah mereka yang menyebut dirinya, ya terserahlah siapa, bukannya Yahudi, termasuk menyebut dirinya Kristen, Kristuber, apologis dan seterusnya. Sudah, sabar saja karena mereka ini jemaat iblis. Bukan saya yang bilang ya. Pokoknya tukang fitnah itu jemaat iblis lah pokoknya. Betul. Terus saya kadang-kadang sedih Pak. Loh, ini orang terkenal loh, teolog ngaku-ngaku pendeta. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang ngaku-ngaku pendeta, tanya baslit kependetaanmu mana, suruh tunjukkan. Caranya begitu ya. Nah, kalau saya ada,
Caranya gitu. Atau ngaku dirinya gitu. Pastor, itu kan menggembalakan itu. Penggembalaanmu mana? Oh, kami sembunyikan. Udahlah, nggak usah sembunyikan gitu. Ngapain? Jadi seperti itu, apalagi dosen gitu, cek semua. Hati-hati, jangan sampai jemaat iblis. Tapi yang menarik bicara setia sampai mati itu, ini Amsal 17 itu susah ditemukan Pak Gun. Bukan tidak ada ya, ada. Tapi sekarang ini susah. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ibu Cynthia sempat menyebutkan MKC dan seterusnya. Itu saudara kita dalam kesukaran. Sekarang jangan dipersulit lagi. Baru saja ya saya menyampaikan himbauan dan klarifikasi, terutama himbauan. Mari kita stop. Mari kita jadi saudara dalam kesukarannya mereka. Jangan malah mengeksploitasi, betul nggak Pak Gun? Jangan malah mengekspos, tetapi tujuannya malah kita mempermalukan satu dengan yang lain. Memalukan sekali. Ayo kita semua setia dalam persahabatan dan menaruh kasih. Orang kalau dalam Yesus, kalau ada kasih, tidak mungkin saya bongkar rahasia orang yang ke publik, tidak mungkin. Saya akan hubungi Pak Gun, saya akan ngobrol, nggak bisa, ya sudah, kita doakan. Jangan lupa, tangan Tuhan ada. Ada ayat yang berkata begini, tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Itu Ikim 1 ayat 2. Ya, percaya deh. Itu Alkitabiah. Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong dan matanya juga tidak kabur kayak kita. Jadi seperti itu, setia sampai mati seperti jemaat Smyrna tadi ya, Ibu Suryani, luar biasa. Setia susah loh. Setia itu sulit. Tetapi kalau ada kasih Kristus, kita semua bisa setia. Mari kita stop hal-hal yang nafsu duniawi yang isinya pertentangan, pertikaian, kedengkian. Maju terus. Ini pun Pak, himbauan ini pun ada yang ini loh, malah menghujat juga. Gitu. Jadi ayo maju terus. Visi Askri adalah satu iman, satu tujuan. Tetapi kalau Anda satu iman tapi tidak satu tujuan, ya sudah jangan bergabung atau jangan bekerja sama. Nanti ribut, Anda yang ribut terus, bukan kita. Betul ya, Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri, luar biasa. Mau ditanggapi Bu Suryani? Ya, luar biasa. Thank you Pak Heri ya. Memang untuk mencari orang setia itu susah ya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Tetapi kita melihat ketika kita sudah mengalami Tuhan, ketika kita telah betul-betul mengalami keselamatan dan kita tahu bahwa satu-satunya juru selamat hanya Yesus. Dan kita tahu bahwa dengan iman kita dapat diselamatkan di dalam Dia. Tidak mungkin kita akan menjual Tuhan Yesus ya. Zaman sekarang ya, ada orang menjual Yesus oleh karena kedudukan, oleh karena harta, oleh karena cowok, cewek, dan sebagainya. Nah, mengapa mereka gampang sekali menjual Tuhan Yesus? Karena mereka nggak kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Oleh sebab itulah mereka gampang meninggalkan Yesus begitu saja. Tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh telah mengalami Dia, telah mengalami kelahiran kembali, mengalami Tuhan, apapun yang terjadi, saya percaya Roh Kudus yang ada dalam kita ini memampukan kita untuk kita bertahan di dalam kesengsaraan apapun. Itu saja. Terima kasih Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih. Sebenarnya juga kasihan juga ya Pak KC. Pak KC memang harus kita itu empati, bukan mau digoreng-goreng, justru mau digunakan kesempatan untuk mencari viewer, kemudian subscribe, kemudian untuk mencari nama di dunia medsos ya, di medsos. Nah, itu sudah kelihatan sekali semuanya itu. Contoh kemarin yang sudah saya sebutkan, ya. Kalau memang dia itu asli untuk benar-benar membela,
Tidak mungkin dia itu untuk memperhatikan, maaf ya, saya sebutkan kata-kata yang biasa saya dengar dulu, tapi sekarang saya sudah malas mau buka mereka-mereka yang suka-suka menggoreng-goreng itu. Satu contoh, semat lapak, subscribe dong. Nah, gitu ya kan. Itu kan mencari viewer dan subscribe gitu loh. Apa sedikit langsung di apa itu diviralkan. Kemudian yang nggak berguna, yang tidak memberkati, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Terus kata-katanya yang kotor, ini hamba Tuhan, nggak boleh. Satu sisi memberikan firman Tuhan, sisi yang lain menghujat orang. Sampai maaf kata ya, tempo hari saya juga nggak terima. Orang dikata-katain LONTE, apa segala itu seorang ibu. Itu nggak, walaupun tidak beda kepercayaan dengan saya tuh nggak suka dengan kata-kata yang kotor begitu. Padahal ini adalah pengajar. Memang ilmunya banyak, pinter. Tapi kepintaran itu sudah sirna dengan kata-kata dia yang kotor gitu loh. Ayo bertobat. Saya bukan menghakimi dia, tapi saya menegur dengan kasih. Ayolah ya. Nggak perlu saya sebut namanya, tapi sudah agak jelas itu saya katakan ya. Ayo. Memang segampang, semudah jempol kata Pak Heri ya. Untuk memviralkan sesuatu. Tapi berguna apa enggak? Mempermuliakan nama Tuhan enggak? Memberkati enggak? Gitu ya kan. Kalau hanya untuk menghujat-hujat, untuk mengadu domba, untuk menggoreng-goreng hal yang tidak perlu, dan malah menyulitkan MKC di dalam itu. Aduh, janganlah begitu, jangan ya. Bertobatlah. Ya Pak Gun, singkat Iya, Pak Gun. Jadi itu betul sekali Pak. Jadi tetapi sisi lain saudara coba berpikir itu, saudara-saudara itu bijak yang lain ya, terutama ini. Ayo stop bicarakan ke MKC di luar, maksudnya menggoreng-goreng. Loh kalau gitu kita diam saja. Nah itu kan orang bodoh seringkali. Maaf terlalu kasar. Seringkali itu ya itu terdidik seperti itu gitu loh Pak. Segala hal dipolemikkan. Banyak polemikus Kristen yang kalau komikus itu lucu, masih menghibur. Tapi kalau dipolitisir Pak, dipolitisir Pak. Pokoknya yang sir-sir kayak begitu. Nah, loh sebetulnya gini Pak, ayo di subscribe itu nggak apa-apa, cari subscribe nggak apa-apa. Itu dalam rangka supaya kita banyak subscriber, pendengar kita banyak, dengan demikian efektif message kita. Tetapi tidak dengan cara menggoreng tadi yang dimaksud Pak Gun tadi, betul ya. Digoreng-goreng, ayo viralkan, subscribe. Begitu ada keributan, nah lo nih sudah naik jadi 3.000 sekian ratus orang yang nonton. Bikin ribut lagi, nah lo sudah 5.000. Itu dosa lo. Nggak boleh seperti itu. Sebagai penutup dari saya, karena ini penting sekali. Ini Pak, Pak Gun sempat menyentil, dan ini ada ayatnya loh Pak. Firman Tuhan itu fik luar biasa. Yakobus 3 ayat 10, dari mulut yang satu, mulut kan satu, Pak Gun satu tahu mulutnya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Anda bisa mengutuk, bisa memberkati. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian. Nggak boleh. Seperti Pak Gun kadang, aku mengasihimu anjing, aku mengasihimu LONT, aku mengasihimu ini. Lo nggak bisa begitu, tidak boleh demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit di mata air yang sama? Tidak ada. Dan tidak boleh demikian. Ya. Jadi seperti itu. Oke, Tuhan berkati Pak. Jadi follower dan netizen ini sekarang ayo cerdas ya dan berhikmat ya. Jangan gimana Bu Suryani? Ada orang ya, betul. Bukan yang ribut, bukan kata-kata kotor itu berarti benar, tidak. Nah, ini gini, coba direnungkan ya. Saya setuju, saya pernah dengar ya, Pendeta Timotius Arifin kalau nggak salah, itu ada pernah dua ibu bertentangan, berselisih paham Pak, suruh duduk di kantornya, lalu suruh menyelesaikan. Siapa yang paling cerewet, ribut, nyerang-nyerang, ya udah orang itu yang keliru, orang itu yang nggak beres. Siapa yang keluar goreng, ya sudah, kayak ibu-ibu komplek itu, kayak gitu. Tuhan berkati. Ya, itu yang di dalam ayat yang ke-10 itu ya, orang-orang Yahudi itu yang menggoreng-goreng orang Kristen yang pada mula-mula ya, yang memviralkan mereka umat Kristen dan sebagainya, sehingga membawa kesengsaraan yang besar juga bagi mereka. Dan justru orang-orang yang menganggap dirinya orang Yahudi ya, mereka juga lah yang
Ya. memfitnah, ya mereka yang membesar-besarkan, yang memberitahu mungkin ya tempat persembunyian atau tempat pekerjaan dan sebagainya, sehingga itu diviralkan dan akhirnya ya mereka ditangkap, rumah mereka dibakar, dan kemudian akhirnya juga ada yang dibunuh. Ya itu karena fitnahan-fitnahan yang menganggap dirinya orang Yahudi, padahal sebenarnya Tuhan bilang mereka jemaat itu. Ya, orang agamawi. Iya, betul, agamawi. Yang pakai jubah ya. Ya, itu saja. Ya, baik. Sebelum ke Pak Golgota, saya sapa dulu Mata Hati TV. Shalom. Ya, baik, belum menyimak kali. Ya, silakan Pak Golgota, komentarnya. Shalom, Pastor Shalom. Suryani, Ya, Pastor Ya, sahabat, shalom, Pak Pak. Heri dan semua rekan-rekan di room. Selamat Shalom, pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Terima kasih atas renungan pagi ini, Bu Pastor. Saya sangat terberkati dan saya di sini kembali bagi bapak-bapak yang belum kenal Pak Golgota. Saya adalah jemaat biasa ya. Saya bukan hamba Tuhan, dalam artian saya bukan pastor dan saya juga tidak pernah belajar. Jangan sampai ada komentar saya yang salah, mohon dimaafkan. Sebelumnya renungan pagi ini Bu, saya sangat terberkati dan saya menggarisbawahi ada 4 hal. Karena selama saya jadi orang Kristen, Nats ini baru pertama saya mendengar kan. Jemaat di Smyrna kan, dan khotbah pendeta sangat-sangat jelas. Yang pertama saya garis bawahi ada percaya. Terus yang kedua siap menderita. Yang ketiga berani. Dan yang keempat siap miskin. Nah, bagi kita sebagai umat Kristen kan, ini betul-betul sekarang umur saya Bu Pastor 52 tahun. 4 yang saya garis bawahi ini, apakah kita sebagai pengikut Kristus kan? Dalam konteks saya tidak pernah membawa denominasi apapun, walaupun saya lahir dari Protestan. Kata percaya sudah, bahkan bahasa saya sudah bosan kita mendengar kan? 52 tahun saya dengar. Terus yang kedua, siap menderita. Sudah bosan juga saya mendengar kata-kata itu. Apakah sebagai jemaat Kristen siap menderita? Yang ketiga, kata-kata berani ini. Berani dalam arti apa? Saya sering dikoreksi sama teman-teman. Siapapun yang mengkoreksi saya, sekali lagi saya siap menerima. Kata berani ini bahkan sering saya katakan, kita harus berani menyampaikan kebenaran itu kan. Walaupun kita harus siap seperti Pak Muhammad KC. Dan keempat, siap miskin. Apakah para kita pengikut Kristus, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu yang memegang posisi sebagai gembala dan sampai ke saya yang sebagai jemaat biasa, siap miskin. Nah, ini 4 yang mungkin mari kita bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang di live chat merenungkan 4 ini, bagaimana dengan yang dialami oleh saudara-saudara kita di gereja awal di Smyrna kan, diperlakukan seperti itu tapi tidak pernah melangkah sedetik pun, dan dia tidak pernah ribut, tidak pernah saling menyalahkan. Kalau saya dengar tadi khotbahnya Bu Pendeta, mereka tidak pernah saling tuding. Walaupun ada yang disiram dengan aspal baru dibakar, walaupun ada yang dimasukkan berkelahi dengan singa, diadu dengan singa, tetapi mereka tidak pernah ribut. Nah, ini 4 hal yang menurut saya perlu kita renungkan, saudara-saudaraku semua. Khotbah Bu Pendeta dan tanggapan-tanggapan dari saudara-saudara yang lain sangat-sangat menyentuh hati saya, dan ini yang perlu kita pegang teguh. Percaya kepada Tuhan kita, siap menderita, berani, dan siap miskin. Tapi sekarang terbalik kan, tidak siap miskin, tidak siap menderita kan. Penakut, roh ketakutan menghantui kita. Setiap kita berbicara tentang kebenaran, hati-hati Pak, jangan sampai seberang tersinggung kan. Sedangkan kita menyampaikan kebenaran kan. Terus tidak siap menderita kan.
baru diancam hukuman sudah lari ketar-ketir kan, baru dipanggil polisi sudah kasih tahu temannya, waduh gara-gara saya ngomong begini kan, terus siap miskin kan, mau berbagi aja udah takut kan, walaupun hartanya sudah, mobilnya sudah 5.000 triliunan uangnya, tapi takut kan, karena tidak siap miskin. Nah, sedangkan jemaat di Smyrna adalah jemaat yang siap miskin secara materi tapi kaya secara rohani. Nah, ini yang saya terima kasih sekali, dan saya tidak posisi berkhotbah, Bapak-bapak, saya secara pribadi menilai khotbah Bapak Pendeta. Terus yang kedua saya tanggapi buat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Satu hal yang mungkin saya sampaikan yang sebagai koreksi aja, apakah ini koreksi, apakah ini kritik, sekali lagi saya tidak posisi menuduh, menyalahkan siapapun. Keruntuhan kita sekarang di jemaat pengikut Kristus di Indonesia adalah tidak siap menerima perbedaan, kan? Itu satu. Terus kedua, kan, kita selalu saling menyalahkan. Kita tidak melihat jemaat di Smyrna, kan? Saya kira saatnya kita bangun dengan sebuah perbedaan untuk melangkah. Dan saya sampaikan, apapun perbedaan, karena kita ini harus siap disakiti, siap menderita. Kan? Tidak usah kita saling membalas. Kan? Si A ngomong A, kita respon dengan reaksi yang berkeras. Karena kita harus ingat, kita harus siap menderita. Kalau kita merasa yang berjalan sudah jalan benar, biarlah orang yang tidak berjalan di benar itu tidak usah kita koreksi, kita udah salahkan, tapi kita berikan pemahaman. Karena kalau kita saling menyalahkan setiap masalah, kasus Pak KC ini saya mulai dari Pak KC belum ditahan, saya sudah kenal di YouTube sampai dia ditahan, sangat karena kita tidak tahu siapa yang posisi benar membela dia sekarang, kan? Mari kita saudara-saudara umat Kristen, pengikut Kristus bersatu, saling memaafkan. Karena saya Pak jarang membaca Alkitab, bahkan ya pengetahuan saya tentang Alkitab tidak banyak, kan? Tetapi yang saya pegang sejak saya masuk Kristen, lahir dari Kristen adalah saling mengasihi, kan? Biarkanlah orang yang membenci kita itu, tapi jangan membenci mereka, kan? Kata firman Tuhan kan sudah jelas. Jadi mohon Bapak, sekali ini saya tidak mengajari, saya tidak mengkoreksi, tetapi saya sangat pesimis melihat kondisi persatuan dan kesatuan kita di bangsa ini. Sekali lagi, ini saya cuma menyampaikan, mari kita melihat sesuatu kesalahan itu dengan perspektif yang positif. Jangan pernah kita saling menghakimi, marilah kita saling memaafkan, karena itulah perintah Tuhan Yesus yang kita harus ikuti, saling mengasihi. Jangan saling mencari kebenaran, itu yang masalah. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Bu Pastor, kalau ada perkataan atau sesuatu yang saya sampaikan dan menyinggung perasaan Bapak-Ibu, saya mohon maaf, saya cuma sebagai jemaat biasa, kan? Dan saya cuma sebagai umat yang boleh memberikan, ya saya mau masukkan ke Bapak-bapak. Terima kasih, selamat pagi, salam. Ya, Ya, shalom. shalom Bapak, terima kasih Pak Golgota. Ya, terima kasih Pak Golgota ya. Jadi kita jangan saling menyakiti Pak. Kalau kita waras, kita kan satu tubuh Kristus, sehingga salah satu anggota kita itu seandainya kita teriris saja tangan kita ya, nggak sengaja ngiris-ngiris apa terus teriris, itu akan terganggu aktivitas kita. Dan seluruh tubuh kita itu merasakan sakit Pak. Nah, ini mengingatkan saya pada dulu waktu kecil itu di daerah saya itu biasanya itu di pasar itu ada yang namanya Awi, seorang pria namanya Awi. Jadi saya masih kecil itu, jadi dia itu tinggalnya di pasar, dan itu orang itu ada istimewa juga. Seandainya ada di mana daerah saya itu ada satu apa itu ya, kenduri, atau ada satu selamatan, atau ada satu apa itu, dia pasti dengar dan dia datang. Dia duduk di kumpulan orang-orang di pinggir. Jadi yang penting dia itu terima makan. Tapi dimanapun saja berada, dia bisa. Nah, dia itu kan di pasar, kemudian dibilang orang gendeng juga ya, orang nggak waras lah gitu ya. Nah, uniknya kadang-kadang dia itu suka kalau menyendiri atau apa, mungkin emosinya sudah nggak stabil lagi datang, dia itu tangannya digigit-gigit saudara, digigit-gigit tangan, kaki,
paha digigit sama dia, digigit sendiri. Nah, padahal kalau orang waras kan nggak mungkin. Salah satu anggota digigit ya terasa semua, sakit semua. Nah, tapi ketika dia itu kumat, nah anggota tubuh dia itu digigit-gigit, diserang-serang sendiri. Nah, kita sudah simpulkan dari cerita ini ya, dari kejadian ini ya. Nah, jadi saya nggak bilang orang ini gila, tapi dia itu ya kurang waras kan, kurang penuh lah gitu ya kan. Jadi kalau ketika dia itu kumat, anggota tubuhnya sendiri disakiti sendiri. Nah, kira-kira itulah. Saya nggak terlalu mau menyimpulkan. Nah, itulah saudara ya, kita kalau memandang, kalau satu tubuh Kristus menyerang sini, menyerang sana. Nah, kita simpulkan sendirilah dari cerita saya itu ya. Ya baiklah, fellowship kita ini sudah berjalan 1 jam 20 menit. Sebelum masuk dalam doa syafaat, oh ya, Pak Mata Hati TV, silakan Pak. Sebelum closing statementnya, dari Bu Suryani, mari silakan Pak. Terima kasih. Tadi pas dipanggil itu di perjalanan ini, kalau pagi ini ada kunjungan ke desa-desa ini. Oh iya, masih di Nias ya Pak ya? Masih lama di sini Pak. Ini saya jadi teman-teman ngajak kunjungan itu kan. Saya mau belajar seperti Pak Heri lah, bagaimana mengabdikan diri di daerah-daerah. Itu tadi kita apa ya? Saya kasihan juga ini mengenai Pak KC ini, bukan kita tidak membicarakan. Saya kecewa juga kemarin, ya kita tulus membantu apa namanya RIP itu, apa namanya itu loh, toleransi, Pak. Kita kasihan itu yang punya rekening, dikumpulin dana di ini, kasihan itu Ibu Pipit itu, kok sampai diomongin dia ngumpulin dana, padahal kita kan hanya make sekian itu untuk itu, ya udah selesai kan. Jadi ada macam-macam lah. Kasihan juga saya sama teman saya mengenal Kamarudin Simanjunta itu kan 5 tahun bersama-sama dengan saya. Saya tahu banyak perkaranya karena saya temannya, ininya kan. Lah kok jadi begini, orang kok menuduhnya luar biasa. Lalu kita mau ngomong apa? Saya juga kalau umpamanya Pak John Ra bilang kita diam aja, ini bahaya juga kalau diam aja kita nanti Pak, nanti kita tenggelam gini. Kita memang harus bersuara, tapi mungkin dalam porsi yang berbeda. Ini goreng-menggoreng ini. Betul. Itu yang saya maksud Pak. Jadi kita silent tapi bergerak gitu. Silakan. Nah, kita terus menyuarakan ini. Kita memang bukan kelompok ini. Apalagi kalau tadi disinggung itu cyber. Saya aja baru 254, nggak naik-naik. Tapi saya pikir ya itu urusan Tuhan lah. Karena kita yang penting kan kita berbuat. Saya mulai lagi ininya kan. Tapi satu hal yang paling penting bagi kita ya, mungkin karena ini di dalam askri apa firman Tuhan tadi disampaikan, saya karena hanya sebagian kecil tadi saya dengar, saya coba baca tadi saya baca lagi itu yang Wahyu itu jemaat di Smyrna itu ayat 8 itu ini kan ya, memang kita nggak hebat-hebat banget, tidak akan pernah bisa bukan tidak pernah ya, tidak menonjol mungkin secara apa namanya mempengaruhi opini publik seperti yang dilakukan oleh teman-teman ya, tidak menonjol, tapi setidaknya kan kita sudah ada unsur kesatuannya. Kita bukan pengekor, kita masuk di askri, kita punya identitas masing-masing, bukan pengekor. Apa yang dibilang oleh Jenderal Heri umpamanya, itu kita ngikut semua, nggak begitu. Itu kelebihan kita dibanding dengan teman-teman yang ini yang menjadi pengekor dari organisasi. Karena apa? Kita punya performance masing-masing channel kita. Nah, ini yang ini apa artinya? Bahwa ada kekuatan yang sebenarnya kita belum keluarkan ini kekuatan ini. Kita masih ya, kalau orang bilang kan kita sebenarnya punya kekuatan, tapi kekuatan kita ya udahlah untuk Tuhan aja, yang enjoy aja, yang happy, jangan sampai menyakiti orang lain. Coba kalau kita brutal juga, ya kita kuat loh Pak. Saya hitung-hitung jutaan kita punya ini. Ya betul, kita Pak. Mungkin belum lagi sampai kita membuka link ke ini, karena kita bukan orang ngoceh-ngoceh Pak. Ya, bukan orang yang sekedar ngoceh-ngoceh untuk mencari orang, untuk mencari dukungan, bukan itu. Tapi setidaknya kita belajar bahwa apa yang kita alami
pergumulan kita ini menguatkan kita secara bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sahabat, Ibu Pastor Suryani, luar biasa. Tuhan memberkati dan memberkati untuk semua. Demikian Bapak. Terima kasih Pak. Setuju, betul Pak. Jadi intinya itu tadi Pak ya, Askri mendengungkan, meneriakkan, ayo bijaksana, bijak sini, bijak situ, dan ayo kita tetap tidak berhenti ya, tetapi tetap kita viralkan, tetapi ketidakadilannya gitu loh. Ini masalahnya kan itu tadi Pak, yang diviralkan bukan perjuangan ketidakadilan, tetapi kita ngerecokin, mempermasalahkan hal yang sebetulnya intern yang bisa dikerjakan ya secara silent gitu ya, antar sesama. Itu yang masalahnya. Sekali lagi, nggak perlu dipolemikan. Orang-orang pinter ini ngomong begini pun dipolemikan lagi. Ini bagus nih Pak, ada Maranatha SPM ya. Ini menyampaikan mengutip firman Tuhan itu terdapat di sini Maranatha di Yeremia 12 ayat 10. Nah, ini dia yang jadi gembala yang dimaksud bukan hanya pendeta ya. Kita Kristuber, YouTuber itu kan punya follower tuh, punya subscriber. Itu domba-domba kita loh yang harus kita gembalakan. Tetapi jangan sampai seperti ini. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi, sepi gitu. Jangan sampai kita jadi salah satu di situ. Oke, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Mata Hati TV ya. Ya, itu. Ya, Pak Jadi Sahabat, saya boleh tambahkan sedikit. Silakan. Oke. Ya mungkin tentang saya kira udah tidur dia. Ya, tentang Pak MKC, saya cuma mau katakan ya. Jadi yang sampai saat ini sebenarnya dari kesaksian Rosa mengatakan masih on track ya. Jadi mungkin kelihatannya sunyi senyap gitu ya. Tapi memang perkara MKC ini tidak bisa gubrak-gubrak begitu. Semua kita kan punya ya aturan hukum ya. Semua kan mesti diikuti. Nah, jadi tentu tim pengacara kan punya strateginya. Ya, jadi kita yang tidak tergabung di dalam tim, ya kita harus hormati dan hargain gitu loh. Nah, kita mesti yakin dan percaya bahwa sebenarnya pengacara Pak KC yang sesungguhnya itu bukan tim pengacara, tapi Tuhan Yesus sendiri gitu loh. Katakanlah kasus Pak KC ini tidak ada satupun orang yang membela, ya, tetapi pembela sejatinya adalah Tuhan Yesus. Nah, saya masih ingat ketika Yusuf Roni waktu itu dia mengalami kasus juga. Nah, ketika di penjara dia nggak pakai pengacara. Dia sendiri bilang, pembelaku itu Tuhan Yesus. Nah, demikian juga halnya akan terjadi pada Pak KC ya. Nah, saya cuma hanya harapkan semua kita yang sangat cinta dengan MKC bersatu hati gitu loh. Jadi jangan cuma ya angkat hal-hal yang tidak perlu ya, seperti yang tadi Pak Jenderal Heri sudah sampaikan gitu loh ya kan. Misal contoh masalah rekening yang pipit ya itu dipersoalkan. Saya pikir janganlah ya, kita punya kerjaan yang jauh lebih besar lagi yang harus kita kerjakan gitu loh ya. Justru hal-hal itu kan ya sepertinya memalukan kita sendiri dan bisa dikatakan kurang kerjaan gitu loh ya. Jangan sampai kita orang Kristen dikatakan kurang kerjaan sehingga cari-cari kerjaan. Nah, saya nggak tahu tujuannya apa ya, apakah fokusnya untuk subscriber. Saya sih berharap tidak ke arah semuanya itu. Oleh karena itu semua kita harus bersatu hati ya, bersatu hati sepakat. Jadi topik pagi hari ini setia sampai mati ya. Kalau saya lihat ini satu kehormatan yang MKC boleh hadapi ya, boleh hadapi. Persoalan MKC salah atau tidak itu sekali lagi bukan urusan kita dan bukan urusan saya gitu loh. Tapi dari sisi apa yang MKC boleh alami, saya melihat beliau boleh katakan disejajarkan dengan Rasul Paulus ya. Nah, itu satu kehormatan yang belum tentu setiap orang bisa maksudnya menghadapi ya. Itu aja tambahan dari saya.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, baik. Halo, Pak Sahabat. Iya. Sudah. Halo? Ya, lanjut Pak. Maaf, ketendang barusan. Waduh, double. Oh, Itu ada dua halo, masalah. yang diserupakan. Siapa yang nendang, Pak? Saya nggak nendang loh, Pak. Nabrak. Oh, malah hilang semua. Iya. Gitu. Sinyalnya ditip angin sepertinya ya. Ditip angin, saya nggak tahu. Mungkin efek dari gempa beberapa hari yang lalu ya. Ini. Kan. Oke. Aduh. Langsung. Nah ini nih sudah masuk. Iya, maaf ya. Biasanya ketendang, kereta lewat ini enggak ya, Pak. Ketendang sendiri. Jadi silakan. Ya, jadi terenyuh juga ya. Jadi di Politikus masalah Pak KC ini lawyer diserang. Pengumpulan donasi juga diserang. Ini pun diserang. Jadi itu saya pikir saya ada kesimpulan bahwa macam orang begini ini macam ini paranoid Pak ya. Jadi paranoid itu yang tepat gitu loh. Jadi ini serang, itu dibikin kacau balau. Wah, sudahlah kita doakan. Terus anggaplah ini teguran kasih ya dari kita, sadar bertobat. Pak Gun, interupsi ya. sebentar. Ya, ini ada yang ada yang semacam komplain di ini tapi tidak penting. Jadi gini, kalau ada yang tersinggung dengan saya di sini saya minta maaf. Dan itu kapan? Oh, kamu dulu pernah ngatain saya begini. Yang kapan Pak ya? Saya kok lupa. Oh, yang dulu. Itu kan dulu. Manusia itu kan bisa berkembang ya. Manusia itu berkembang. Kecuali tidak berkembang, sami mawon, malah tambah kasar-kasar lah. Itu tegur. Tapi kalau mengingatkan ya bagus. Terima kasih. Saya sampai ngomong, mana ya? Kamu pernah bilang gundulmu? Saya kan berapa kali ngomong gundulmu. Tapi sambil tertawa gitu ya. Tetapi kalau itu ternyata serius buat Anda, saya minta maaf. Mohon ampuni saya. Dan itu kan kejadian kapan? Oh dulu ya, memang ada rekamannya, rekam jejak mungkin ada ya. Maafkanlah saya akan memperbaiki diri. Kan enak ya Pak ya, gini aja ya. Gitu ya. Ya. Gitu. Dan kalau saya ngomong secara publik itu untuk umum. Ada yang bapernya minta ampun Pak. Saya menyampaikan untuk publik, saya menyampaikan gerakan persatuan, kesatuan. Ayo jangan begini begitu. Ada yang rasanya loh tersinggung loh, berarti kamu ini yang lakukan itu, berarti kamu itu, wong saya nggak kenal kamu kan gitu misalkan ya. Jadi Tuhan memberkati, maju terus. Mari saling membangun, ya, menegur bukan mempermalukan, beda ya. Tuhan berkati, silakan Pak. Ya baiklah, waktulah yang membatasi kita. Kita sudah di penghujung acara fellowship ini ya. Sebelum masuk ke doa syafaat, saya persilakan Ibu Suryani untuk closing statement-nya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak-Bapak untuk masukannya yang sangat luar biasa. Jadi closing statement saya, yang pertama kita lihat mengapa mereka bisa bertahan sampai akhir. Yang pertama, mereka setia kepada Tuhan. Itu jelas. Kesetiaan mereka itu tidak terjadi begitu saja, tetapi karena hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, dan karena mereka tahu siapa yang mereka percayai, mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah, adalah Tuhan yang kekal, yang menjamin keselamatan di akhir nanti, di akhirat nanti. Dan yang kedua, mereka bukan hanya setia kepada Tuhan, tetapi setia satu dengan yang lain. Dan saya percaya mereka tetap bertahan, mereka walaupun miskin, walaupun sengsara, tetapi mereka bisa berjalan sampai akhir oleh karena satu dengan yang lain saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Memang di sini tidak diceritakan, tetapi ini bisa tersirat ya, bagaimana jemaat ini betul-betul kuat, kekuatan mereka oleh karena kesatuan tubuh Kristus juga yang terjadi di sana. Sehingga ketika ada satu yang miskin, ketika ada satu yang mengalami sengsara, satu dengan yang lain menguatkan. Itu yang membuat mereka kuat sampai akhir. Jadi di masa-masa sekarang ini juga seperti yang kita sudah bicarakan ya,
Mari kita bersatu, mari kita melihat yang positif. Tujuan hidup kita, tujuan kita ada di sini satu, untuk mengabarkan kabar baik bagi Tuhan. Ya, kabar baik bagi setiap orang, sehingga setiap orang boleh datang kepada Kristus. Itu saja. Dan lewat Askri, biarlah kita bersama-sama bergandengan tangan. Segala sesuatu yang tidak baik kita buang, tetapi yang baik kita tingkatkan, supaya nama Tuhan lebih dipermuliakan. Itu saja statement dari saya. Yang terakhir ya, closingnya, setia sampai mati. Amin. Baik, terima kasih. Mohon kesediaannya Pak Heri untuk berdoa untuk bangsa negara. Ya, terima kasih Pak. Kemudian Gereja dan Kristuper, Pak Matahati TV. Halo? Siap. Ya, terima kasih Pak. Askri, Pak Golgota. Halo? Halo. Siap, Ya. Pak, siap. Ya. Ya, terima kasih. Kemudian ditutup oleh doa Bapak kami dan doa penutup Ibu Suryani Pantau. Terima kasih. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Kami bersatu hati untuk Pancasila dan NKRI yang menjadi pengikat kesatuan persatuan kami. Mohon kasih karunia-Mu, banyak yang mencoba menggerogoti, menghancurkan dengan cara sedemikian rupa. Mohon kasih karunia-Mu, berikan kekuatan kepada Bapak Presiden, pemerintah pusat, juga daerah. Semuanya Tuhan kompak, bersatu. Jangan izinkan disusupi oleh oknum-oknum atas nama agama yang mencoba menghancurkan bangsa kami yang adalah rumah kami. Kami bersatu dengan agama apapun dalam mempertahankan NKRI ini. Pancasila tetap jaya. Mohon anugerah-Mu Tuhan. Setiap kuasa gelap mencoba menghancurkan dalam bentuk apapun, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami ingin mengambil bagian di dalam hal ini. Kuatkan, teguhkan kami. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan atas apapun yang kami kerjakan. Demi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Bapak Matahati TV. Doa kami dalam kasih kemurahan-Mu, terus bersatu ya Tuhan dalam menjaga tubuh Kristus agar tetap satu di dalam kehidupan kami. Kami melakukan banyak hal ya Tuhan untuk menjadi bagian daripada keberadaan kami, untuk menyatukan kami di dalam tubuh-Mu. Gereja-gereja ya Tuhan yang melayani, yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau berkati para gembala-gembala sida di daerah-daerah dan di tempat-tempat terpencil. Tuhan kuatkan mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan, dan ajar mereka setia di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Kristuber yang bersatu untuk mengerjakan amanat agungnya Tuhan, yang kami terlibat di dalamnya. Biarlah kasih Tuhan menyertai. Kami percaya kemurahan-Mu terus ya Tuhan membimbing. Jauhkan dari segala pertentangan, bahkan untuk saling menjatuhkan. Jauhkan ya Tuhan dari segala perbuatan yang merugikan pelayanan dan merugikan kebesaran-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tunduk merendah ya Tuhan di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Silakan diteruskan. Silakan diteruskan Pak Golgota. Ya Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, pada pagi ini Tuhan kami hamba-Mu berkumpul walaupun berjauhan di room ini Tuhan, untuk bersekutu menyerahkan segala persoalan kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Terkhusus kami membawa tentang organisasi yang kami bentuk di dunia ini Tuhan, yang namanya Askri, di mana Askri ini Tuhan kami berkumpul umat yang percaya kepadamu,
di mana Engkau telah memberikan kemudahan terhadap kami Tuhan untuk saling berhubungan, saling berkomunikasi, saling mendoakan. Karena dengan Askri ini Tuhan, Tuhan telah memberikan jaminan bagi umat-Mu untuk menyebarkan firman-Mu ke seluruh muka bumi ini tanpa mengeluarkan biaya tenaga yang cukup besar. Disitulah Kau buktikan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, berikanlah kami hikmat Tuhan. Berkatilah Askri ini Tuhan, agar segala persoalan-persoalan yang muncul di dalam organisasi kami ini Tuhan, tidak membuat dampak yang negatif Tuhan, tetapi membuat dampak yang positif terhadap pengembangan dan penyebaran dan kepercayaan di dunia, di muka bumi ini ya Tuhan. Buanglah semua akar-akar kepahitan yang ada dalam pribadi kami masing-masing Tuhan. Janganlah ada kebencian-kebencian sedikit pun yang tersisa dalam hati kami masing-masing Tuhan. Biarpun kami disakiti seperti saudara-saudara kami di Smyrna Tuhan, tetapi kami yakin, walaupun kami disakiti Tuhan, tetapi kami tetap memaafkan orang yang menyakiti kami. Kami tetap mengasihi orang yang menyakiti kami. Bahkan kami selalu mendoakan, apabila orang itu menyakiti kami, biarlah Tuhan yang memaafkan. Dan Tuhan menunjukkan bahwa hal-hal yang berbuat tidak baik jangan dilakukan. Biar sampai akhir dunia ini imanmu tetap kuat dan percaya dan membuang segala sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Askri ini biar menjadi kepanjangan tangan-Mu di dunia ini. Dan kepanjangan tangan-Mu yang membuat semua orang mendapat berkah di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa hamba-Mu. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, sehingga engkau dibuat berhasil, diberkatilah pelayananmu, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kembali. Haleluya. Mari kita katakan Amin. Puji Tuhan. Amin.